Salam jumpa Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita kembali berjumpa dalam Night Call GPIB. Mari kita berdoa di dalam kita menerima firman Tuhan pada saat ini. Bersama saya, Pendeta Leonard Hutapea, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Philadelphia Bintaro. Mari kita berdoa. Teduhkan dan kuasai hati kami, ya Allah, untuk sapaan firman yang akan menyapa kami pada saat ini. Biarlah kuasa Tuhan bekerja, sehingga firman-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Bersabda dan berfirmanlah, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita dari Perjanjian Lama dari kitab Amsal pasal 20 ayat 8 hingga ayatnya yang 10. Firman Tuhan menyatakan, Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia jika mereka yang tidak hanya mendengar, tetapi yang melakukan di dalam kehidupan beriman. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bukan tomat, tetapi stroberi. Bapak Ibu Saudara, manusia bisa berubah di sepanjang kehidupannya. Di satu waktu ia bisa menjadi baik, di waktu yang kurang lebih bersamaan juga bisa menjadi tidak baik. Perubahan-perubahan kehidupan manusia inilah yang berdampak pada perilaku, sehingga di dalam proses perjalanan waktu, manusia sering diperhadapkan kepada tindakan-tindakan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Amsal 20 yang menjadi renungan kita pada saat ini mau menegaskan bahwa ada satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa ada satu timbangan yang mau mengatakan bagaimana manusia itu melihat dirinya sendiri dalam proses perubahan yang terjadi. Ayat 8 menyatakan, Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Gambaran Amsal mau menegaskan bagaimana Allah tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Tetapi ayat 9 dengan tegas juga menegaskan satu hal yang tidak mungkin ketika manusia itu mencoba untuk menyatakan atau menilai dirinya sendiri. Dikatakan, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Bapak Ibu Saudara, pernyataan dari dalam diri seseorang yang menyatakan bahwa dirinya sudah bersih, sudah tahir, sudah berubah, di satu pihak memang mau mengungkapkan harapan perubahan yang terjadi. Tetapi apakah itu bisa bertahan sampai sepanjang kehidupannya? Oleh karena itulah sering dikatakan manusia itu kembali kepada tindakan-tindakan yang tidak berkenan ketika dia diperhadapkan kembali pada persoalan-persoalan kehidupannya. Itulah di ayat 10 dikatakan, dua macam batu timbangan yang dikatakan oleh Amsal, dua macam takaran yang kedua-keduanya adalah kekejian bagi Tuhan. Itu mau menyatakan terkait dengan penilaian dari diri seseorang terhadap kebaikan dan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, Amsal mau menegaskan bahwa manusia tidak mampu melakukan satu perubahan yang sangat-sangat signifikan kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Hal inilah yang mau ditegaskan kepada kita semua.
Sering kita menyatakan bahwa kita sudah berubah, sering kita menyatakan bahwa kita sudah berbalik, tetapi di dalam perjalanan waktu kita kembali kepada tindakan atau perbuatan kita yang lama. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, Amsal menegaskan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu untuk tetap bertahan dalam situasi kondisi di mana perubahan-perubahan dalam diri kita bisa saja terjadi. Tetapi melalui pertolongan Tuhan, kita mampu untuk tetap berada di dalam kehendak-Nya, berada di dalam kehendak Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menolong dan menopang kita. Oleh karena itu pada saat ini, mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, kita merefleksikan kembali perjalanan waktu kita, perjalanan kehidupan kita. Paling tidak bagaimana perjalanan waktu kita dari pagi hingga saat ini. Apakah kita sudah selalu menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalaupun ada perubahan yang baik, mari kita mohon bimbingan Tuhan, mohon kekuatan Tuhan, agar kita mampu untuk bertahan di sepanjang kehidupan kita. Apalagi pada saat-saat seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 yang mungkin membuat kita merasakan tekanan, merasakan satu pergumulan yang sulit kita hadapi. Sekali lagi, mari kita mohon bimbingan Tuhan agar kita mampu melewati setiap persoalan yang tidak membuat kita berubah, sehingga kita tetap pada rel kasih dan kehendak Tuhan. Oleh karena itulah, bukan tobat kumat, tetapi strawberry. Selalu introspeksi, belajar rendah hati. Baiklah kita menjadi atau menikmati strawberry dalam hidup kita, bukan tomat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami, agar di dalam harapan untuk kami melakukan setiap kehendak-Mu, ya Allah, kami boleh berada di dalam kasih-Mu yang memberikan kekuatan kami, agar kami tetap bertahan pada harapan untuk melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Karena seringkali kami berubah. Saat ini kami sadar, tapi dalam pergumulan kami kembali kepada tindakan-tindakan yang sering tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau zaman kuasa-Mu yang memampukan kami agar kami tetap berada pada kasih dan kehendak-Mu. Kami berada pada rel kasih-Mu untuk melakukan setiap karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu yang mungkin pada saat ini terdampak, terkapar karena COVID, tetapi kuasa Tuhan yang akan memulihkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa, syukur, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Salam sehat selalu untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.